satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin melakukan tugas video halusinasi pendengaran untuk pemenuhan tugas mata kuliah keperawatan psikiatri. Perkenalkan, saya Poppy Yunita Warloka yang berperan sebagai pasien. Dan perkenalkan, nama saya Melika Sulusi Lorwens yang berperan sebagai ayah dari pasien. Perkenalkan, nama saya Emi Balingga, berperan sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Rita Worun, saya berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Norma Erika Mulisine, berperan sebagai perawat 2. Saksikan Dan video kami. Terima kasih Suster Rika sudah datang. Iya Bu, kami datang ke sini untuk membantu dan memeriksa Poppy. Halo Poppy, kamu boleh duduk di sini? Iya, mereka masih nangis di kamar. Mereka masih berdiri di kamarku. Poppy, kamu menceritakan sedikit suara apa yang kamu dengarkan? Aku kadang mendengar suara laki atau tidak dua orang. Mereka biasanya tidak berguna. Terima kasih ya Poppy telah menceritakan sekarang. Nah, perlahan-lahan kita akan belajar supaya kamu bisa mengendalikan suara itu ya. Iya, suster. Oke Poppy, kalau suara itu datang biasanya kamu ngapain? Biasanya aku tutup telinga kayak gini. Oke, sekarang kita mencoba hal baru ya. Kalau misalkan suara itu datang, kamu bisa berkata dalam hati kalau suara itu hanya di pikiran kamu ya. Suara ini hanya ada di pikiranku. Suara ini tidak nyata. Oke, bagus sekali Poppy. Sekarang coba kamu tarik nafas pelan-pelan, terus hembuskan pelan-pelan ya. Nah, kalau suara itu datang lagi, Poppy bisa mendengarkan musik yang lembut atau ajak berbicara dengan orang rumah. Dan jangan diam sendiri. Iya, Bu Rika, baik. Nanti saya akan mencobanya. Suster, kalau di rumah kalau dia kambuh lagi, kami harus ngapain? Oh iya Bu, beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu Poppy. Contohnya kayak temani Poppy untuk berbicara, kemudian jangan marahi atau jangan bilang kalau suaranya itu bohong. Kemudian ajarkan dia berbicara hal-hal nyata. Contohnya kayak membersihkan rumah, ya seperti itu. Kemudian ingatkan Poppy untuk rutin meminum obat. Kami juga khawatir kalau Poppy sendirian Ibu, bagaimana? Itu wajar Pak, tapi Bapak cukup pantau dengan lembut. Kalau Poppy bicara sendiri, coba ajak ngobrol ringan. Atau alihkan pembicaraan seperti menyimpan ruangan atau menggambar. Iya, Bu Suster. Saya tuh paling suka sekali membersihkan ruangan, apalagi setiap bangun pagi tuh menyimpan tempat tidur. Nah, bagus sekali Poppy. Kalau misalkan suara itu datang, kamu bisa mengalihkan dengan cara membersihkan rumah atau membersihkan tempat tidur. Oke? Iya, baik Bu Suster. Terima kasih Bu Rika. Sekarang Poppy sudah jarang bicara sendiri. Ya, syukurlah Bu, itu tandanya Poppy sudah bisa mengontrol pikirannya. Kami senang keluarga yang aktif, mendukung yang sangat berpengaruh pada proses penyembuhannya.
Iya Bu, suster. Sekarang kalau aku mendengar suara kayak gitu lagi ya Bu, sekarang langsung pergi untuk menyimpan kamar atau membersihkan ruangan kamarku. Hebat ya Popi, sekarang kamu sudah bisa mengendalikan pikiranmu. Orang pada kopi. Terima kasih Suster Rita, Suster Rika, bantuan kalian luar biasa. Popi, kamu ingat langkah-langkah itu kalau suara itu muncul lagi? Iya, aku ingat suster, biasanya kalau suara itu muncul lagi, aku langsung tarik nafas, tetap tenang, terus hembuskan, lalu pergi untuk membersihkan ruangan supaya suara itu tidak datang lagi. Jadi sekarang suara itu tidak muncul lagi, suster. Betul sekali Popi, sekarang kamu sudah paham dengan betul ya. Iya, suster. Iya baik Bu, jadi mulai hari ini kami akan jarang berkunjung, tetapi alat yang seperti itu akan bisa dibantu oleh keluarga ya. Terima kasih Bu Rita, Bu Rika, bantuan kalian sungguh luar biasa. Sama-sama Bu, Popi anak yang kuat, dia hanya butuh dukungan dan kasih sayang seperti sudah keluarga berikan. Mari Bu, Iya. Ibu Rita, Ibu Rika.